Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Oke, bagus. Nah, kalian sudah menonton video tentang definisi HAM, tentang batasan HAM, apa saja yang termasuk HAM gitu ya. Nah, Ibu kali ini akan menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan HAM. Sama seperti yang kalian tonton, bahwa HAM itu adalah hak dasar yang kita miliki. Namanya hak dasar berarti tidak bisa diganggu ya oleh orang lain. Namun, karena kita sebagai warga negara dalam konteks kewarganegaraan, ada hak dasar kita yang diatur, yang dibatasi oleh negara. Nah, apa saja hak dasar yang nggak bisa diganggu-gugat? Apa saja hak dasar yang sebenarnya masih bisa dikelola oleh negara atau oleh komunitas kita secara sosial? HAM dalam pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri. Jadi kalau misalnya manusianya masih hidup, maka hak asasinya pasti masih ada. Ya kalau dia sudah meninggal, maka tidak ada lagi dong HAM-nya gitu ya. Namun HAM ini selagi manusia itu masih hidup, tidak bisa dicabut oleh siapapun, baik oleh pemerintah yang berwenang maupun oleh siapa saja yang memiliki kekuasaan. Menurut para ahli, ini ada John Locke, ada Kuncoro Purbapranoto, ada menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Definisi tentang HAM ini sangat berkembang. John Locke menyatakan bahwa HAM itu adalah hak yang dibawa sejak manusia ditiupkan ruh oleh Yang Maha Kuasa kepada daging manusia yang dalam rahim itu. Lahirlah dia sampai dia dikuburkan. Nah, hak asasi ini harus dikorbankan demi kepentingan masyarakat. Sehingga muncullah kewajiban. Jadi, hak sama kewajiban itu saling melekat. Kalau menurut John Locke, semakin berkembang hak dasar itu tergantung bidang kebutuhannya, tergantung apa yang diinginkan oleh negara. Itu tadi yang Ibu bilang bahwa hak dasar itu atau HAM ini juga bisa dibatasi gitu ya. Menurut Kuncoro Purbapranoto, HAM itu adalah HAM yang bersifat dasar, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga dia tuh sebenarnya suci. Lah, contohnya begini saja. Hak orang untuk hidup. Suci atau tidak? Suci dalam konteks artinya ini masih murni gitu. Murni, ya tidak bisa orang tiba-tiba lantas langsung membunuh orang, ya, memaksa orang untuk hilang nyawanya. Jika ini sudah terjadi, maka hak tidak lagi bersifat suci. Menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 99, HAM itu seperangkat hak. Nah, ada kata seperangkat hak. Berarti tidak cuma satu, tidak cuma hak untuk hidup. Hak yang ada dalam seperangkat hak ini ada karena dia manusia. Manusia yang diciptakan Tuhan, makhluk Tuhan, dan ini adalah anugerah. Semua orang wajib menghormati, wajib menjunjung tinggi, dan ini harus dilindungi oleh negara. Buat apa orang berkoar-koar bahwa kita ini punya hak dasar? Ya, kita berhak untuk hidup, berhak untuk pendidikan, tapi negara, hukum, pemerintah, atau orang-orang tidak menghargai, tidak menghormati, tidak menjunjung tinggi seperangkat hak ini. Kenapa harus begitu? Karena manusia ini bermartabat, beda ya dengan binatang. Kalau binatang bukan lagi hak asasi kebinatangan, bukan begitu. Animal welfare. Nah, nanti kalian akan belajar pada mata kuliah di semester berikutnya. Macam-macam HAM, karena tadi ada beberapa pandangan para ahli, maka mereka juga mendefinisikan batasan HAM itu yang seperti apa. Ada yang disebut hak merdeka dalam beragama, merdeka berkumpul, merdeka atas diri sendiri. Kemarin rame ya, undang-undang PKS ya, RUU PKS ya. Apa itu? Ya, nanti kalian googling ya. Apa itu RUU PKS? Intinya adalah melindungi hak dasar perempuan atas dirinya sendiri. Gitu.
Hak menyatakan kebebasan warga negara dari pemenjaraan sewenang-wenang. Ibu nggak akan bahas tadi ada UPKS ya, kalian silakan baca banyak sumber, nanti kalian bisa tarik sendiri kesimpulannya seperti apa. Kemudian ada hak mempertahankan diri. Ada hak untuk merdeka, artinya tidak dijajah gitu ya. Ya bukan berarti kalau yang di atas ini kan merdeka, kemerdekaan beragama, kemerdekaan berkumpul, itu bukan berarti orang ada kata ini dinyatakan bahwa orang agamanya dijajah, bukan begitu. Maksudnya dalam konteks hak kemerdekaan ini, independence ini artinya tidak ada manusia yang dijadikan sebagai budak gitu. HAM sebenarnya melarang itu karena setiap orang merdeka atas dirinya sendiri. Kemudian hak untuk dihargai. Yang paling penting kok sekarang karena dalam konteks demokrasi adalah kita bebas ya. Kita punya hak untuk menyatakan pendapat. Dan pendapat orang itu nggak boleh diskreditkan gitu. Semuanya harus sama, equality. Dan hak untuk bergaul satu dengan yang lain. Negara juga tidak bisa membatasi kita untuk bergaul. Nah, beda dalam konteks COVID-19 ya. Dalam kondisi yang seperti ini, wabah global, kita sebenarnya tidak dilarang untuk bergaul satu dengan yang lain, hanya memang menjaga jarak gitu. Jangan nanti kalian kaitkan, Bu, HAM melarang loh. Jadi kita tetap harus berinteraksi dengan orang lain, harus begini. Tapi ingat, ada HAM yang lain, HAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menjaga dirinya sendiri, merdeka atas dirinya. Dia juga harus mendapatkan kesehatan. Gitu. Ada banyak perkembangan pemaknaan terhadap HAM. Jadi kalau misalnya kalian baca tentang teori-teori HAM, maka pasti akan ketemu personal rights, property rights, political rights ya. Ada lagi kalau dalam konteks hukum rights of legal equality, ada social and cultural rights, ada procedural rights. Nah, dari keenam hak ini sebenarnya yang bisa membuat negara ini atau warga negara ini terpecah ya. Pancasila kita nomor 3 itu bisa terganggu, sila kelima bisa terganggu, adalah hak-hak asasi ekonomi, property rights. Kalian bayangkan sekarang orang, ini kalau kita pahami lagi teori Marx ya, nanti kalian baca ya teori Marx, orang yang nggak punya tanah itu pasti terjajah, HAM-nya pasti dikebiri. Dia tidak lagi berkuasa atas dirinya karena hak-hak asasi ekonominya tidak terpenuhi. Dalam konteks properti dia tidak punya modal. Kalau personal ini lebih ke orang berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Orang berhak hidup gitu loh. Nyawanya nggak bisa dijual. Ya. Walaupun dia mau, sebenarnya itu melanggar HAM juga. Melanggar HAM, siapa yang melanggar? Orang yang mengajaknya atau orang yang mencoba mempengaruhinya untuk dia menjual nyawa atau sejenisnya gitu. Nanti ada pertanyaan. Bagaimana dengan penjualan organ, Bu? Bukannya organ itu diperjualbelikan. Nah, tetap saja itu atas persetujuan orang yang bersangkutan. Misalnya ada yang udah mati otak gitu ya. Jadi organnya mau diperjualbelikan. Bukan diperjualbelikan sih, ya didonorkan gitu ya. Tetap atas persetujuan dia. Kalau dia sudah menandatangani persetujuan untuk mendonorkan organnya, maka bisa. Tapi lagi-lagi keluarga si pendonor itu tetap harus dipertimbangkan karena dia ada hak untuk menolak juga. Jadi kalau dalam konteks itu maka tidak hanya kesediaan si pendonor, tapi juga kesediaan keluarga dari pendonor itu. Oke ya, kita pindah ya. HAM dilihat dari sifatnya, ada yang klasik, ada yang sosial. Nah ini kalau yang klasik ya
dia melekat pada diri manusia itu sendiri. Sementara hak asasi sosial ini hak dia dalam melaksanakan interaksi dengan sesama warga negara. Misalnya dia berhak mengakses pendidikan, mengakses kesehatan gitu ya. Macam-macam piagam HAM yang sudah digagas oleh orang-orang di dunia. Ada Magna Carta di Inggris, ada Habeas Corpus, Bill of Rights, Declaration of Independence di Amerika, Declaration des Droits de l'Homme. Ya, ibu nggak ngerti lah bahasa Perancis itu seperti apa ya, nanti kalian cek sendiri. Ada Atlantic Charter, ada Universal Declaration of Human Rights, yaitu pernyataan sedunia tentang HAM. Jadi HAM ini bukan lagi pendidikan kewarganegaraan konteksnya Indonesia. Ini udah bicara universal, sudah mendunia gitu ya. Jadi semua orang, kalau Anda melanggar HAM, jadi bukan orang Indonesia aja yang akan mengutuk Anda, sedunia akan mengutuk Anda gitu. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ada piagam HAM. Nah, istilah HAM ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita. Dulu waktu kita masih menjadi Republik Indonesia Serikat, di dalam konstitusi RIS juga ada. Waktu Undang-Undang Dasar dibentuk tahun 1950, di UUDS juga ada, di TAP MPR juga ada. Nah, bagaimana upaya pemajuannya di Indonesia? Salah satu tonggaknya adalah kita, masyarakat dunia ini, membentuk Komisi PBB untuk HAM dari tahun 46. Ini adalah langkah yang maju dalam rangka mendukung HAM di dunia. Kalau di Indonesia, bagaimana? Sebelum ke Indonesia kita cek dulu deh, apakah ada sejak zaman dulu perjuangan HAM ini apakah sejak zaman dulu HAM ini sudah dilakukan gitu ya, perjuangan HAM ini. Oh, ternyata ada. Sebelum Masehi, tahun 2500 sampai 1000 sebelum Masehi, ternyata ada namanya hukum Hammurabi, yaitu, ini mohon maaf ya bagi yang non-muslim, perjuangan Nabi Ibrahim melawan kelaliman Raja Namrud yang memaksa harus menyembah patung lah. Gak boleh dong, tiap orang kan merdeka atas agamanya. Kemudian ada perbudakan, juga ini yang dilawan oleh para nabi. Selanjutnya di Athena, ya di Yunani, Solon, ini nama orang ya, telah menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warganya. Nah, Kaisar Romawi juga begitu. Pokoknya pada zaman Nabi ya, ini sebelum Masehi hingga masa awal-awal Masehi. Kemudian ada piagam Magna Carta yang menyatakan bahwa raja itu nggak boleh memungut pajak kalau tidak dengan izin dari Great Council. Coba kita ingat-ingat, sekarang negara memaksa kita membayar pajak. Oh enggak, itu kan untuk kebaikan kita juga. Sebenarnya tidak disebut memaksa, iya juga. Disebut tidak memaksa, ya tergantung konteksnya ya. Artinya orang-orang yang tidak mampu membayar pajak ya tidak akan dipungut pajak gitu. Tapi kalau makanan rasanya semua orang dipungut pajak ya. Iya, entah penghasilannya berapa, kalau dia udah makan di restoran atau makan di tempat-tempat tertentu yang negara memungut pajak pada tempat itu, maka kita yang turut membayar pajak untuk negara. Tapi ibu rasa ini cukup maklum ya, kecuali kalau memang negara merampas hak kita, semua orang kena pajak, mau yang punya modal ya, mau yang tuan tanah, mau yang bukan tuan tanah tetap kena pajak. Nah itu baru bisa kita lawan ya negara ya, seperti itu. Kemudian ada tahun 1629, pajak dan hak istimewa harus dengan izin parlemen. Ya memang sebenarnya harus begitu, nggak bisa sewenang-wenang penguasa itu menarik membatasi hak kita. Tentu harus ada kesepakatan, harus ada permusyawaratan. Kemudian membuat undang-undang harus dengan izin parlemen, iya betul. Ini terutama tentang pajak. Dulu orang masih sibuk, HAM ini masih sibuk tentang pajak gitu ya, karena memang masih banyak pada masa itu, masih banyak penjajahan, semua orang itu masih ada perbudakan gitu. Nah, tahun 77 di Amerika Serikat sudah ada deklarasi kemerdekaan, bahwa semua orang itu diciptakan sama, mereka dikaruniai Tuhan, punya hak hidup bebas, harus diberi kebebasan mengejar kebahagiaan ya. Nah, Amerika Serikat pada masa ini dianggap sebagai negara pertama yang mencantumkan HAM-nya dalam konstitusi. Padahal kita juga udah sih, belum ya, kita belum kepikiran tentang itu ya.
karena kita masih dijajah oleh Belanda, ya kan? Belanda bukan kalau tahun 1700. Apa belum dijajah? Nah, nanti kalian cek ya buku pendidikan kewarganegaraannya. Ini kalian bisa baca sendiri bagaimana. Kemudian kita pindah ke langkah-langkah penegakan HAM di Indonesia. Ada dua, politis, ya, ada secara yuridis. Kalau politis, kita membuatnya dengan lahir peraturan-peraturan. Kita bentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini semua Komnas ini masih ada sampai sekarang. Nanti kalau angkatan 2019 ini mau bekerja di Komnas Perempuan gitu bisa, karena mereka membuka anggota ya atau kader-kader mereka secara terbuka. Jadi nanti kalian diseleksi harus ada rekomendasi gitu ya. Nanti kalau minta rekomendasi bisa ke Bu Novri. Kemudian secara yuridis ada pengadilan. Tentu pengadilan yang berhubungan dengan HAM, tidak di pengadilan umum. Kalau di tingkat internasional kalian bisa di pengadilan HAM internasional. Yang sudah pernah terjadi di kita itu ada kasus penembakan di Semanggi, pembunuhan tokoh HAM yaitu Munir. Sebenarnya banyak sekali sih. Kalau Ibu tahu di Provinsi Jambi itu penembakan petani yang berkonflik dengan perusahaan HTI ada di Jambi. Tapi tetap saja secara yuridis tidak diadili gitu. Ya kalau masyarakat kecil pasti lemah ya. Kemudian kita juga sudah ada peran serta kita terlibat dalam memajukan, menghormati dan menegakkan HAM di Indonesia. Entah itu pemerintah maupun LSM. Tapi kalau di negara kita ini pegiatnya adalah LSM. Karena ya suara rakyat ya. Tapi LSM yang benar, jangan LSM yang abal-abal. Kalian bisa nilai sendiri nanti ya. Kita juga mengamandemen Undang-Undang 45 mengenai HAM. Jadi HAM ini mendapat perhatian khusus memang dengan menambahkan bab 10A tentang HAM yang terdiri dari pasal 28A hingga 28C. Kita lihat nanti ya. Kalau LSM peran sertanya dia melakukan advokasi terhadap para korban kejahatan HAM. Jadi LSM ini memang dia berada di sisi masyarakat sebagai fasilitator dan advokasi, melakukan advokasi campaign. Jadi masyarakat ini juga perlu dicerdaskan karena nggak semua masyarakat kita ini tahu loh bahwa mereka tuh punya hak asasi, hak dasar yang harus dilindungi, yang harus dihormati, dijunjung tinggi gitu. Oke. Ada YLBHI, ada Kontras, ada LSM ini yang umum aja diketahui, padahal masih banyak lagi. Kalau di Jambi itu ada namanya Beranda Perempuan, Save Our Sister yang giat, yang gencar melakukan advokasi mengenai kekerasan seksual ya, pelecehan seksual kepada perempuan, entah kekerasan verbal maupun fisik. Tantangannya apa sih? Banyak sekali. Kita ini sejak sebelum merdeka sampai sekarang itu masih saja mengurus HAM. Jadi kalian bisa cek sendiri gimana. Hambatannya banyak sekali. Faktor sosial budaya kita, komunikasi kita, kebijakan pemerintah kita, perangkat perundangan kita, kadang-kadang memang tidak berpihak. Ya. Baik, ini sisanya kalian bisa pelajari sendiri, kalian baca sendiri. Ini ada amandemen Undang-Undang Dasar kita mulai dari pasal 28, tapi pasal 27 juga ada. Pasal 28, 28A ya. Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Untuk hidup ini seperti apa? Membentuk keluarga ya, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jadi kalau perkawinannya nggak sah ya nggak melanggar HAM sebenarnya ya. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup. Jadi anak-anak juga orang tuanya bertanggung jawab. Dan kalau ada orang tua yang melalaikan anaknya maka dia kena HAM. Ya. Kena pasal HAM dia berarti. Nah, ini semua ada di sini. Dan semua ini sebenarnya dijamin oleh negara. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya dijamin oleh negara. Kenapa? Dasar kita apa? Sembako murah, ya. Pendidikan murah, kesehatan gratis. Pendidikan kalau bisa gratis ya, nggak cuma murah ya. Gitu.
berhak atas pengakuan jaminan perlindungan. Ini malah orang yang harusnya butuh perlindungan, butuh pengakuan hukum, kepastian hukum, malah tidak diberikan haknya. Disuruh bayar kewajiban, iya selalu. Jadi kadang-kadang ada yang bilang HAM itu Bu nggak berlaku buat masyarakat kecil, Bu. Ya, HAM itu nggak berlaku buat buat mereka yang nggak punya duit gitu. HAM itu hanya berlaku jika mereka punya sumber daya. Ya, memang seperti itulah kondisi bangsa kita. Makanya nanti kalau kalian menjadi pembuat kebijakan, tolong utamakan masyarakat kita, rakyat kita yang benar-benar membutuhkan, bukan yang tidak membutuhkan ya. Pasalnya sampai 8H, kalian bisa baca nanti ya. Oke, tentang agama juga. Nah, semua ini ada dalam buku. Kalian nanti cek sendiri dalam buku juga. Nah, tiba di akhir ada penugasan. Nanti Ibu perjelas lagi ya. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.